Baik, Bapak dan Ibu, untuk menyingkat waktu, kita masuki saja ke sesi pertama. Di sesi pertama ini akan ada paparan dari Prof. Imas Sukaisi Sitanggang. Beliau akan memaparkan terkait urgensi studi lanjut doktoral ilmu komputer. Nah, ini akan menyemangati Bapak dan Ibu yang mungkin ingin segera studi lanjut tetapi masih ragu-ragu ya, studi lanjutnya ingin di bidang apa. Nah, nanti dilanjut saja langsung ya, kita akan panel dengan Bapak Dr. Eng Heru Sukoco. Beliau akan memaparkan terkait sistematika proposal penelitian doktoral khususnya di ilmu komputer. Baik, Prof. Imas, saya bacakan dulu CV-nya. Beliau sarjana matematika dari FMIPA IPB tahun 97, kemudian menempuh magister ilmu komputer UGM tahun 2002, dan doktor ilmu komputer di University Putra Malaysia tahun 2013. Beliau di Departemen Ilmu Komputer FMIPA IPB dengan area penelitian spasial temporal data mining dan data warehousing. Beliau juga memperoleh research grant dari LPDP, Ristek Dikti, University of Leeds, University of Twente, Newton Fund dari UK, dan NAPC Japan sebagai member. Ini luar biasa ya research grant-nya. Beliau bisa dikontak nanti dengan email dan beberapa identitas di dunia maya ya. Silakan di googling Google Scholar, ResearchGate, dan LinkedIn-nya. Mangga, Prof. Imas, mungkin kita langsung saja kita masuki ke pemaparan pertama. Kami persilahkan Prof. Imas untuk memaparkan. Izin share, Pak Asep. Oke, saya coba share dulu ya. Iya, ini mohon maaf, Ibu Ayi, apakah sudah terlihat, Bu Ayi? Sudah. Paparannya, ya, PowerPoint-nya, ya. Saya coba slideshow dulu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan terima kasih ini kepada Ibu Ayi sudah mempersilahkan saya begitu ya untuk berbagi pengalaman begitu ya mengenai perjalanan studi S3 begitu ya, sehingga harapannya bisa memberikan motivasi kepada Bapak Ibu yang memiliki rencana untuk lanjut S3. Terima kasih kepada Prof. Edi, Pak Sony, dan Bapak Ibu Panitia ya yang sudah memberikan ruang kepada saya untuk berbagi. Bapak Ibu dan rekan-rekan, yang saya sampaikan ini lebih banyak kepada pengalaman saya. Jadi ingin memotivasi terutama Bapak Ibu yang masih tadi ya ragu lanjut S3 atau tidak begitu ya. Walaupun ini mungkin bisa juga di-share bukan hanya untuk bidang ilmu komputer tetapi juga untuk bidang ilmu yang lain. Bapak Ibu, ini yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini. Yang pertama adalah tadi alasan kenapa sih kita harus lanjut S3 begitu ya, kan ini lumayan nih 3 tahun 4 tahun begitu ya, mungkin jauh dari keluarga begitu ya, kita harus meluangkan waktu untuk belajar lagi selama at least 3 tahun. Yang kedua adalah apa sebetulnya benefitnya untuk kita melanjutkan studi S3 dan kemudian nanti mendapatkan gelar S3. Kemudian mengapa dosen menunda? Ini mungkin ke saya juga dulu begitu ya, karena tadi dari CV Bapak Ibu bisa terlihat saya lulus S2 itu tahun 2002, Bapak Ibu, 2002 dari UGM, saya masuk ke UGM 2000, lulus 2002, baru lanjut S3 itu hampir di akhir 2009, ya mungkin pertengahan 2009, dan lulus di pertengahan 2013. Jadi cukup jedanya panjang juga begitu ya. Kemudian dukungan bagi dosen yang akan melanjutkan S3 itu siapa saja. Ini saya kira Bapak Ibu semua motivasi kenapa kita ya di bidang Ilkom, kemudian IT, sistem informasi, sistem komputer, atau bidang serumpun rasanya menjadi tanda kutip wajib begitu ya untuk terus belajar, termasuk tadi masuk ke jenjang S3. Bapak Ibu semua, mahasiswa kita itu adalah mahasiswa bisa dibilang apa ya kalau zaman sekarang generasi Z. Jadi kalau saya lihat itu mereka lahirnya itu di atas tahun 2000-an Bapak Ibu. Jadi di antara ini setelah 1995 generasi Z.
Kita ketahui ini Bapak Ibu, karakteristik mahasiswa kita ini seperti ini. Ya, jadi mereka high tech ya, jadi banyak menggunakan teknologi untuk mensupport kehidupan sehari-hari maupun dalam pekerjaannya. Ini ada 10 karakteristik kaum atau generasi Z yang tidak lain adalah mahasiswa-mahasiswa kita. Sehingga kita sebagai dosen, Bapak Ibu, sebagai pendidik profesional dan ilmuwan harus terus belajar. Tujuannya tadi untuk mencetak generasi Z ini yang berkualitas. Jadi mereka tadi ya tidak bisa lama-lama di satu pekerjaan, dia akan langsung pindah ke pekerjaan lain. Kemudian dia selalu dekat dengan teknologi. Ini yang harus kita persiapkan. Salah satu motivasi kenapa kita harus terus belajar, salah satunya dengan studi lanjut S3. Ini data dari World Economic Forum, Bapak Ibu. Ini adalah teknologi yang diprediksi di 2025 akan banyak diadopsi di perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Jadi nanti Bapak Ibu silakan mendownload dokumen ini. Di sini kita lihat Bapak Ibu semua dari area yang muncul di graf ini mayoritas adalah bidang kita. Ilmu komputer, TI, sistem informasi, dan serumpun. Nomor 1 adalah cloud computing. Kita lihat di sini perubahannya. Mulai dari 2018 yang garis hitam ya ini Bapak Ibu. Kemudian yang biru itu adalah 2025. Kita bisa lihat yang paling banyak peningkatannya itu adalah di enkripsi, cyber security. Itu paling besar itu peningkatannya sebanyak 29%. Cloud computing ini kita lihat Bapak Ibu ya yang paling nanti banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan di 2025. Ini sekali lagi adalah prediksi. Peningkatannya itu 17% dari 2018 ya ke 2025. Jadi kita sekali lagi perlu menyiapkan generasi Z ini untuk menguasai bidang-bidang ini. Nah, kita sebagai pendidik harus terus belajar demi mempersiapkan mahasiswa kita memasuki area-area ini di industri. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat job landscape di dunia maupun di Indonesia. Jadi kalau kita lihat sama saya ambil dari dokumen ini Bapak Ibu, ini adalah 10 jenis pekerjaan yang akan istilahnya growing di 2025. Yang pertama adalah data analyst sama data scientist. Kemudian artificial intelligence sama machine learning specialist dan seterusnya. Ini ada Internet of Things specialist. Jadi kalau saya lihat mungkin yang nomor 6 saja begitu ya, yang rada jauh dengan kita begitu dengan bidang kita. Tapi 1 sampai 10 itu 9-nya itu dekat sekali dengan bidang kita. Itu kacamata dunia. Ini adalah job yang akan menurun ya, diprediksi menurun di 2025. Lantas bagaimana di Indonesia? Tidak jauh berbeda. Di Indonesia diprediksi nanti 2025 itu nomor 1 adalah kebutuhan data analyst dan data scientist. Kemudian yang kedua big data spesialis dan seterusnya. AI spesialis, machine learning spesialis seperti itu. Jadi ini sangat memotivasi kita Bapak Ibu untuk terus belajar di bidang ini demi tadi ya mempersiapkan tenaga kerja untuk mengisi posisi-posisi ini. Kemudian di sektor mana bidang kita ini akan diprediksi diterapkan? Ternyata hampir di semua sektor kehidupan Bapak Ibu. Jadi mulai dari agriculture, kemudian ada food, beverage, dan seterusnya sampai transportasi and storage di sini. Ini adalah persentase di mana teknologi ini akan diterapkan di bidang kerja ini. Ya, kalau saya tandain juga ini yang merah-merah dekat sekali dengan bidang kita, Bapak Ibu, dengan ilmu komputer dan bidang-bidang serumpun. Yang enggak, di sini nyempil ada biotek seperti itu. Dan persentasenya bisa dilihat. Seperti di sini ada cloud computing, ada 95% di bidang digitek, education nanti akan 95% diprediksi menerapkan teknologi ini. Ini adalah teknologi yang lain, robotik, ya, kemudian text mining, image, voice processing, dan seterusnya akan diprediksi banyak digunakan di dunia kerja. Ini yang memotivasi kita semua untuk terus belajar.
Di sisi lain Bapak Ibu, secara administratif juga kita ketahui dari standar dosen dan tenaga kependidikan ya yang diatur di Permen ya, Permen Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang 2020 nomor 3, di situ sudah jelas kalau kita punya mahasiswa master Bapak Ibu, maka kita pendidikannya adalah minimum harus doktor begitu. Apalagi kalau penyelenggaraan program doktoral itu diselenggarakan di kampus Bapak Ibu, maka kita diwajibkan untuk memiliki gelar doktor seperti itu. Ini dituliskan di dalam peraturan pemerintah. Ini juga salah satu motivasi karena pasca sarjana di kampus-kampus Indonesia sekarang sedang banyak berkembang untuk mensupport kegiatan riset ya di masing-masing kampus. Nah, ini dari pengalaman saya Bapak Ibu, apa sih manfaatnya lanjut S3 ya bagi saya sendiri, saya sebagai dosen. Yang pertama adalah tentunya tadi menambah knowledge terkait dengan area studi tertentu. Mungkin kalau Bapak ada rencana, Bapak Ibu ada rencana, bisa melihat juga tadi hasil survei dari Global Economic Forum tadi. Bidang-bidang mana yang nanti akan emerging di 2025. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan dalam meneliti. Ini pengalaman saya, melatih menulis ya Bapak Ibu, kemudian meningkatkan interpersonal skill ya, membuka peluang kolaborasi seperti itu. Kemudian nomor 6 adalah membuka peluang untuk mendapatkan jabatan yang lebih baik nanti setelah lulus. Kemudian yang ketujuh, ini tidak kalah penting, menambah pengalaman personal ya, jadi pengalaman pribadi. Ini dari sisi dosen saya sendiri. Bagi institusi tentunya juga banyak manfaatnya ketika dosennya lanjut S3, oleh karenanya harus disupport. Bapak Ibu di sini pimpinan prodi begitu ya, kalau yang bergabung maka supportlah ya dosennya untuk lanjut S3, tentunya sesuai dengan manpower planning yang sudah ditetapkan di institusi Bapak Ibu. Ini yang saya coba catat Bapak Ibu semua, manfaat untuk studi S3 bagi institusi. Yang pertama tentunya meningkatkan kualitas kegiatan akademik. Seperti tadi kita lihat ya, untuk mempersiapkan generasi Z begitu ya, maka kualitas dosen harus ditingkatkan. Nggak bisa yang gaya lama Bapak Ibu, jadi harus masuk gaya baru seperti itu ya. Nah, oleh karenanya salah satunya dengan pendidikan formal. Yang kedua, menumbuhkan atmosfer penelitian. Mungkin kalau masih S2 tadi ya, pengalaman risetnya masih belum begitu banyak. Biasanya dengan berdatangan alumni-alumni S3 ke kampus kita, penelitian makin bergairah begitu ya, makin banyak. Lab-lab keilmuan makin semarak begitu ya, itu saya kira dampak positif dari studi S3. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama Tridharma perguruan tinggi, karena tadi harapannya selama kita studi maupun setelah studi kita bisa kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain, dan harapannya ini bisa terbawa terus begitu ya setelah kita menyelesaikan studi S3. Yang keempat, mendukung pencapaian visi misi institusi ya. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan reputasi, karena tadi dengan pengalaman kita meneliti selama at least 3 tahun, kita memiliki publikasi ilmiah, kita menciptakan karya inovatif begitu ya. Ini tentunya akan memberikan kontribusi bagi institusi kita. Ini oleh karenanya perlu disupport ya oleh pimpinan-pimpinan di institusi. Yang keenam adalah tentunya meningkatkan predikat akreditasi baik nasional maupun internasional, begitu ya. Jadi dua belah pihak kepentingannya, untuk dosen dan juga untuk pimpinan dari institusi. Kita coba Bapak Ibu sedikit satu persatu. Yang pertama, menambah pengetahuan. Ini dari pengalaman saya selama studi itu saya mengikuti berbagai latihan, workshop begitu ya, pertemuan-pertemuan di satu lab riset, kemudian di lab riset yang lain, perkuliahan tentunya ya, itu saya ikuti semua gitu ya, terutama yang terkait dengan bidang riset saya ya. Nah, saya sarankan kepada Bapak Ibu ketika akan studi lanjut mengikuti manpower planning yang ada di institusi Bapak Ibu, sehingga nanti kita bisa lihat prodi mana yang harus kita tuju begitu ya, agar tadi kita memberikan kontribusi kepada pencapaian misi visi di institusi seperti itu. Kemudian juga
sebisa mungkin prodi yang dituju itu adalah memang satu aliran dengan pengalaman kita di master gitu ya, supaya tidak semuanya memulai dari nol. Itu dari segi pengalaman. Yang kedua, kemampuan meneliti. Saya start meneliti adalah pada saat master, Bapak Ibu, pada saat program S2. Dari S2 ini di UGM saya mendapatkan satu publikasi, Bapak Ibu ya, itu di Journal of Computer Science. Kemudian di S3 digembleng lagi. Jadi mulai masuk itu saya sudah berlatih bagaimana melakukan penelitian seperti itu ya. Nah, saya mengamati bahwa kalau mau menjadi mahasiswa S3, maka kira-kira ada 3 hal yang penting, Bapak Ibu, yang perlu kita miliki. Critical thinking. Yang kedua, complex problem solving. Yang ketiga adalah correct decision making. Ini yang perlu Bapak Ibu miliki menjadi mahasiswa S3. Begitu ya. Sehingga harapannya nanti ketika kita sudah selesai, kita bisa mengklaim ini kontribusi saya bagi knowledge area tertentu seperti itu. Novelty saya ada di sini. Ini ya. Jadi 3 poin ini sangat penting untuk menghasilkan novelty di bidang kita. Sebaiknya juga bidang riset Bapak Ibu disesuaikan dengan visi misi prodi Bapak Ibu semua. Begitu juga dengan tadi, kalau memungkinkan bisa disesuaikan dengan background kita pada saat master supaya tadi bisa berkesinambungan. Melatih menulis, ini pengalaman saya Bapak Ibu. Pada saat melakukan S3, ini yang saya peroleh mulai dari technical report, kemudian ada artikel untuk konferensi, ada artikel untuk jurnal, ada disertasi dan buletin ya. Ini bisa Bapak Ibu hasilkan baik itu dari perkuliahan yang Bapak ikuti selama studi maupun dari penelitian. Ini sebagai sharing saja, saya dari kuliah itu menghasilkan 2 proceeding IEEE ya Bapak Ibu, kemudian 2 jurnal, 1 buletin. Itu dari mata kuliah. Dari penelitian tesis saya, kebetulan di UPM menyebutnya tesis, itu saya menghasilkan 2 IEEE, kemudian 3 jurnal ya, dan 1 adalah book chapter. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi di sana saya belajar menulis begitu. Mungkin kalau dibaca bahasa Inggrisnya jadi rada-rada gimana, tapi itulah proses belajar begitu ya. Sehingga ketika pulang keinginan menulis itu masih tetap ada seperti itu. Ini sedikit pengalaman begitu ya Bapak Ibu dari saya, di mana studi S3 ini mendorong kita untuk meningkatkan kemampuan menulis. Berikutnya adalah interpersonal skill. Kita harus bekerja bareng dengan teman-teman satu lab. Kadangkala di beda negara, ya Bapak Ibu. Saya pengalaman di S3 itu satu lab dari beberapa negara. Saya Indonesia sendiri. Bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka, baik itu komunikasi ilmiah, begitu ya, atau komunikasi informal seperti itu. Juga komunikasi dengan pembimbing yang latar belakangnya berbeda. Ini akan meningkatkan interpersonal skill kita, seperti itu. Self-confidence, etika dalam bekerja, verbal communication, ini akan dilatih Bapak Ibu, semakin dilatih pada saat kita melakukan studi S3. Kemudian pada saat kita menghadiri conference Bapak Ibu, di sana pakar-pakar datang, kita samperin begitu ya, kita bertanya untuk mengklarifikasi apa yang mereka sampaikan seperti itu. Jadi jangan sampai kalau di kita conference kadangkala begitu kita presentasi kabur ke mall begitu ya. Nah, sebaiknya tidak, kita samperin itu pakar. Di sanalah nanti akan terbentuk peningkatan interpersonal skill ya. Saya ingat pengalaman dulu di sebelah kiri saya orang Iran, sebelah kanan saya orang Irak. Mereka nggak mau bicara satu sama lain Bapak Ibu, penengahnya saya. Jadi kalau orang Irak ingin menyampaikan sesuatu ke Iran, maka lewat saya. Begitupun sebaliknya. Nah ini contoh-contoh ya Bapak Ibu, karena mereka nggak akur ya, seperti itu. Kolaborasi. Dengan kolaborasi Bapak Ibu kita terbuka untuk mendapatkan masukan, kritik seperti itu ya. Kemudian juga menambah pengetahuan, karena kita nanya ke teman-teman satu lab atau teman-teman beda lab. Ada yang mentok, metode ini saya nggak bisa, saya tanya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian juga ada effective learning seperti itu ya. Kemudian juga tadi bisa saling support seperti itu. Ini juga hal yang penting Bapak Ibu adalah kolaborasi yang bisa kita dapatkan selama studi S3.
Berikutnya adalah ini sedikit mendapat peluang ya yang lebih baik pada saat Bapak Ibu lulus. Apalagi kalau pimpinan kita melihat kinerja kita selama S3, lulus tepat waktu, risetnya bagus, publikasinya juga keren-keren gitu ya. Maka tawaran posisi yang lebih baik itu akan datang dengan sendirinya. Dengan S3 ya, aspek-aspek terkait dengan karir, education, goal, mission, vision, interest, skill, values itu semua akan terlatih begitu ya, seperti itu. Itu dari segi ini ya, mendapat kesempatan mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Dengan S3 nanti Bapak Ibu mendapatkan peluang lebih banyak untuk dapat grant penelitian. Kalau Bapak Ibu lihat di panduan penelitian Ristek BRIN, mayoritas syaratnya adalah S3. Begitu ya, jadi ini ada beberapa skema, ini mayoritas syaratnya S3. Jadi begitu lulus, peluang riset itu semakin terbuka, baik itu pendanaan dalam negeri maupun pendanaan dari luar negeri. Nah, kemudian menambah pengalaman pribadi, Bapak Ibu. Ini juga ya, jadi bagaimana meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, berinteraksi dengan teman dari beda culture, begitu ya. Kemudian juga tadi ya jalan-jalan, begitu ya. Kebetulan saya di Malaysia, alhamdulillah kesempatan ya melihat culture di Malaysia di beberapa tempat. Bahkan sempat juga ya kami ke Museum Tsunami di Aceh, itu dari Malaysia Bapak Ibu, karena jauh lebih murah daripada dari Bogor. Kemudian sempat juga ke negara-negara di ASEAN yang belum dikunjungi itu 2 saja, Laos, Kamboja gitu ya. Dari sana muncul bangga tanah air, begitu ya, melihat keadaan di negara-negara tetangga kita ternyata di beberapa aspek lebih baik daripada mereka. Ini catatan Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu masih enggan ya untuk lanjut S3? Mungkin Bapak Ibu masih belum mau keluar dari comfort zone gitu ya, seperti itu. Jadi masih merasa nyaman dengan posisi sekarang atau merasa takut ya, gimana caranya dapat novelty di S3 ini. Dulu juga saya begitu pada saat mau masuk S3, tapi dengan 3 tahun itu berupaya keras untuk mendapatkan novelty ini. Kemudian tidak ingin meninggalkan jabatan sekarang. Ini sudah dapat salary bagus, jabatannya bagus, wakil dekan dan seterusnya begitu ya, tidak mau pergi sekolah, sudah disuruh juga. Percaya Bapak Ibu, jabatan itu nanti akan datang dengan sendirinya ketika Bapak Ibu sudah menimba ilmu program S3. Atau belum diizinkan oleh pimpinan karena tadi ya menunggu giliran, belum manpower planning-nya, ini harap diikuti karena pasti institusi memiliki perencanaan. Ya, masalah keluarga, masalah keuangan, ini mungkin hal-hal yang perlu Bapak Ibu cari solusinya supaya Bapak Ibu keluar dari comfort zone, melintasi fear zone, masuk ke learning zone, kemudian nanti di sana kita masuk ke fase setelah lulus growth zone, seperti itu. Nah, ini ya Bapak Ibu, terakhir dari saya, ini adalah dukungan. Siapa yang perlu mendukung studi S3 Bapak Ibu? Institusi tentunya, tanpa izin institusi saya sarankan jangan pergi. Kita ini part of institution, begitu ya, kita pergi S3 membawa bendera institusi. Institusi belum mengizinkan karena satu lain hal, jangan pergi. Kolega itu sangat penting ya, keluarga dan orang tua itu lebih penting lagi, dan tentunya adalah pendanaan. Saya kira ini yang bisa disampaikan. PhD ini bukan akhir dari kita dalam menjalani learning ya, tetapi menurut saya menjadi awal Bapak Ibu untuk terus belajar menimba ilmu agar menjadi insan yang lebih baik dan menghasilkan generasi Z yang lebih berkualitas. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.